ulama tadi mengambil sikap yang berlawanan dengan sikap pejabat. Kalau pejabat pakai bludrup, pakai sutra, pakai macam-macam. Nah, waktu itu protesnya oleh ulama, waktu itu ndak demo. Ndak demonstrasi, tapi demonya pakai pakaian wol kasar. Nah, kebalikannya supaya mereka sadar. Nah, itulah awalnya. Dan biasanya yang memakai itu adalah orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang secara pandangannya di dalam kajiannya, dunia ini harus perlu dikendalikan. Jangan biarkan dunia mengendalikan kita. Nah, kajian-kajian seperti ini berkembang, akhirnya menjadi suatu cikal bakal yang dikenakan ilmu tasawuf. Nah, ilmu orang yang mendalami tasawuf itu, dengan mengamalkannya, orang itu dan digelari orang sufi. Nah, ilmu tasawuf ini akhirnya mengkristal menjadi kelompok-kelompok di kemudian hari. Nah, kelompok-kelompok ini fanatik dengan gurunya. Orang inilah yang dikenal nanti dengan penganut aliran tariqah tertentu atau tarikat. Nah, sedangkan Salafi ini merupakan penamaan yang sangat mengaburkan sekali. Salaf adalah lawan dari khalaf. Salaf itu adalah terdahulu maknanya. Khalaf adalah yang kemudian. Berarti orang yang menamakan diri Salafi adalah orang-orang yang sengaja hidup dengan cara-cara orang terdahulu. Mereka mengarah sini kepada para sahabat, para ulama-ulama tabi'in dan tabi'in. Mereka ingin mengeksiskan kembali, menghadirkan kembali cara dan model kehidupan mereka itu. Makanya mereka dalam persoalan sunat, cara makan dan sebagainya, nah cenderung seperti itu. Nah, orang-orang ini menamakan dirinya Salafi. Tapi saya berpendapat Salafi bukanlah suatu mazhab. Salafi itu hanya penamaan-penamaan saja. Jadi tidak berhak satu orang mencap dirinya Salafi dan orang lain tidak Salafi. Jadi saya beranggap semua orang yang masih mengambil keilmuan dari Al-Quran dan Sunnah dan masih terus belajar dari warisan para ulama-ulama baik sahabat maupun tabi'in, semua itu Salafi. Kenapa? Karena mereka cenderung mengikuti keilmuan para salaf dahulu. Jadi salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Untuk kita tidak usah sibuk dengan Salafi dan Sufi. Tidak usah sibuk dengan apa-apa, dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Karena ibu-ibu dah apa-apa tidak mempunyai alat untuk meneliti dan menimbang itu. Ditanya mana kau cara menunjuk ibu cara Syafi'i, entahlah, ambo dapat dulu dari guru ambo itu sekajinya. Jadi dan ibu-ibu dan bapak-bapak cukuplah sibuk dengan mendengarkan uraian Al-Quran dan Sunnah. Itu sibuk. Kalau ada keraguan, pertanyakan kepada ulama yang kita yakini thiqah, yang bisa dipercaya keilmuannya. Nah, itu saja tugas awak. Jadi awak tidak usah menisbahkan diri, ambo ko Salafi, ambo ko Sufi, ambo ko Sunni, ambo ko Syi'i, ambo mazhab Syafi'i, ambo mazhab Hanafi, terserahlah. Nah, jadi sebab kalau toh dibawa ibu-ibu masuk ke dalam itu dengan bekal ilmu yang tidak cukup, itu makin bingung sesadonya. Jadi cukup pakai, tanyakan, anak kok kerajuan, awak ada masalah, datang, ini bagaimana petunjuk agama, bapak petunjuk Al-Quran dan Sunnah siko, saya itu bapak pendapat Ustaz, itu saja. Mau itu dalam mazhab Syafi'i itu Ustaz itu tidak perlu sampai, sebab kalau di jalan mana iyo dalam mazhab Syafi'i analisa mereka akan tidak tertangkuk doa itu. Nah, jadi memang tugas awak adalah cie di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu dengan Al-Quran dan Sunnah kalau tidak mengetahui. Jadi nanawak terima kajinya Al-Quran dan Sunnah, bukan alirannya. Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah ada dan kita terima rasanya menenangkan jiwa awak, apalailah awak cross check lo kan, tanya kasih ko awak timbang. Nah, timbang dengan hati lain, bukan dengan nafsu. Nah, makanya akhir keputusan kok bingung aja, wa ustaz istaftu qalbak, minta fatwa ke hati. Wa iyaftukan nas, meskipun orang lain memberi fatwa kepada engkau, kalau engkau masih ragu-ragu, kecil Nabi ada timbangan dalam qalbak, hati awak. Aja dipilih, aku lama lo kajian ni ko iko. Salah, tu ndak hati nama kata itu. Tu kalau menurut lama itu tu hawa namanya. Berasa itu?
Nah niko ini belum bisa mau mencari gantinya lagi. Rumit itu. Yo mungkin ambo tanya apakah Ustaz Hamdi bisa? Ya Ustaz Hamdi lah terlalu sibuk. Nah kemudian tidak tampak dah mulai gitu. Ada mana mungkin Sa Abu Bakar Siddiq apakah mungkin? Nah itu. Beliau kan juga manasik hari Sabtu ko di Asyifa. Beliau kan pembimbing jamaah haji Asyifa Yarsi. Nah, beliau bagus cukup bagus. Dan tapi kalau untuk pengajian secara keilmuan mungkin Buya Bakhtiar bisa. Iya. Tabaa dong. Sebab ambo secara keilmuan mau lebih percaya beliau. Secara keilmuan beliau lebih mendalam. Cuma terkadang ambo kan mengajak ibu-ibu jangan dicalik gayanya saja. Beliau memang agak tanang. Ya kok kan tidak menarik deh Ustaznya, nak menarik kok kan kaji ya. Tapi ambo rasa karena ambo lebih muda dari beliau, lah separuh cucu mungkin beliau ndak etis ambo yang menghubungi. Maka itu beko seolah-olah beliau ambo jadi yang ganti ambo. Beliau ulama tua wa. Jadi ambo berharap Buya Bakhtiar bisa menggantian. Nah tapi ibu-ibu lah beberapa orang dan datang. Tamuilah beliau di Tiga Wale. Beliau kalau malam tidak mungkin. Nah, beliau tidak mungkin keluar malam kondisi fisik. Tapi kalau siang, kalau Firdaus Rifai juga bagus. Tapi ambo secara keilmuan ambo lebih percaya ke Buya Bakhtiar Sabri. Karena secara keilmuan beliau jauh lebih mendalam. Nah itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat apa? Orang sakit boleh menjamak kalau memang tidak mungkin dia untuk sholat setiap waktu. Tapi kalau masih memungkinkan akan lebih baik dia lakukan tiap waktu. Tapi sakit yang diizinkan menjamak itu sakit yang memang kondisinya parah, tidak bisa bergerak sebagainya. Nah, tapi kalau dia bisa berjalan damam seketik, beko tentu tidak boleh. Nah, jadi kalau parah tidak bisa lagi bergerak, berwudu harus diwudukan dan sebagainya, itu telah ada rukhsah keringanan untuk menjamak. Ya, Bu. Baik, merasa itu belakang silakan terakhir. Salat sunat hajat adalah salat sunat yang tersendiri. Itu berdasarkan hadis Rasul, kalau ada suatu inkana asabaka hajah, kalau kamu punya hajat tertentu, faltusalli raka'ataini, salat 2 rakaat. Kemudian di dalam riwayat tidak ada khusus dibaca doa tertentu, ayat tertentu, tetapi orang menyamakan itu dengan salat sunat qul ya ayyuhal kafirun pertama, wallahu ahad. Tapi tidak ada khusus. Nah, ada yang mengecen dibaca pola sekian kali. Pertama itu tidak ada riwayat dari hadis Rasul sampai situ. Jadi jam model itu dilakukan. Cuma ada sesudah solat itu berdoa dengan doa yang ditunjukkan oleh Rasul. Nah, doa yang ditunjukkan oleh Rasul itu ibu-ibu bisa catat di dalam kitab doa-doa karangan Imam Nawawi. Doa solat hajat. Jadi itu doa yang di situ diriwayatkan ada Ismul A'zam. Allahumma inni ad'uka, ya Allah aku berdoa kepada Engkau, bismikal, dengan nama Engkau, alladzi sammaita bihi nafsaka, yang Engkau namai diri Engkau dengan itu, walladzi, dan yang Engkau ajarkan kepada ahadan min khalqika, wa bismikal a'zam wa aknanta fi ilmi ghaibin indaka, dan yang Engkau simpan di ilmu gaib di sisi Engkau, antaqdi li hajati, Engkau tunaikanlah, kabulkanlah hajat saya ini. Bahasa buikan hajatnya. Nah itu dari mawak dapet, tidak mungkin waktu lain kini, dari buku doa-doa karangan Imam Nawawi. Kalau tidak calik kitab Riyadus Salihin, tersebut doa itu. Nah, Riyadus Salihin itu ada terjemahannya tuh. Jadi calik kitab doa-doa, calik doa khusus. Pokoknya di situ ada, ya Allah aku bermohon kepada Engkau
dengan nama engkau yang engkau namai diri engkau dengan itu, dan yang engkau ajarkan kepada Rasul engkau dan kepada salah seorang makhluk engkau, atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisi engkau dengan nama engkau yang agung. Nah, sampai akhirnya aku mohon kepada engkau untuk memenuhi hajat saya, titik-titik. Biasanya itu awak sabutkan hajat awak. Nah, itu. Waktunya bebas. Hindari waktu terlarang. Boleh siang, boleh malam, tetapi hindari waktu terlarang. Waktu terlarang yaitu dari subuh sampai duha, ketika matahari berada di tengah langit, atau 15 menit sebelum zuhur, kemudian sesudah asar sampai terbenam matahari waktu maghrib. Hindari waktu yang 3 itu. Di luar waktu itu bebas melakukan sholat sunnah hajat. Ya Bu? Sholat sunat fajar sama dengan sholat sunat subuh. Karena itu dia tidak dilakukan melainkan setelah azan kedua. Jadi sesudah azan pertama itu adalah pengumuman, pemberitahuan kepada umat, bagi yang sedang sholat tahajud istirahatlah dulu sejenak, berbaringlah. Bagi yang sedang tidur akan puasa bangunlah untuk sahur. Jadi itu. Jadi peringatan, dan dianjurkan kita bagi orang yang bertahajud mulai jam 2 atau jam 3, setengah jam atau 15 menit sebelum salat subuh, tutup dengan witir, beristirahatlah, berbaring-baring sejenak. Kalau takut kata lalu, pasang beker dua-dua. Itu sunnah. Karena Rasul, kebiasaan beliau sesudah tahajud, beliau tutup dengan witir. Itu sebelum subuh itu beliau berbaring-baring. Kemudian baru datang Bilal memberitahukan, ya Rasulullah as-salah. Rasulullah salat lama subuh masuk. Dan tadi malam itu salat untuk membangunkan orang akan sahur, untuk mengingatkan orang yang sedang salat malam agar dia mulai segera menutup dengan Jadi itu. Jadi salat sunat fajar sama dengan salat sunat subuh. Dia dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Jadi yang muakkadahnya 2 rakaat bisa menjadi 4 ghair muakkadah. Nah, itu dilakukan setelah masuk waktu subuh. Berarti setelah azan kedua. Baik, kita cukupkan. Banyak maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.